Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Faizi dengan NIM 415183100039. Saat ini saya mengampu mata kuliah Etika UMB dan saya ingin menjelaskan tentang etika dan sikap profesional sarjana. Oke, pendahuluan. Salah satu masalah besar yang sedang dihadapi dunia kerja saat ini bukan hanya kurangnya kaum profesional yang melayani kebutuhan orang banyak, melainkan juga banyak di antara para profesional dengan mudahnya melanggar etika. Setiap profesional perlu memiliki etika profesi dan etos kerja dalam setiap melaksanakan kegiatan atau pekerjaan. Etos kerja merupakan keyakinan yang berfungsi sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, sekelompok orang, atau sebuah institut. Etika, etos kerja, dan sikap profesional merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan di berbagai bidang. Saat ini saya ingin menjelaskan etika sarjana dan profesional. Etika menurut para ahli tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang kurang tepat dalam kehidupan bermasyarakat. Sarjana. Banyak orang berpendapat bahwa penentu garis karir adalah jenjang pendidikan di Indonesia. Masih relatif sedikit anggota masyarakat yang mencapai jenjang pendidikan sarjana strata atau yang disebut S1. Lalu profesional. Profesional adalah merupakan yang ahli di bidangnya yang telah memperoleh pendidikan atau pelatihan khusus untuk pekerjaan tersebut. Saat ini saya ingin memberikan studi kasus, yaitu setiap manusia memiliki dua potensi pikiran, yaitu pikiran rasional dan pikiran emosional. Pikiran rasional digerakkan oleh kemampuan intelektual atau yang populer dengan sebutan intelligence quotient atau IQ. Sedangkan pikiran emosional digerakkan oleh emosi. Contoh keseharian dalam hal EQ adalah kemampuan berpikir positif terhadap orang lain, empati, bertanggung jawab, berinteraksi sosial, mudah menahan emosi, marah, dan kebencian atau pengendalian diri, kerjasama, kecakapan sosial, semangat dan motivasi, dan menghargai orang lain. Sementara itu, SQ berperan dalam melengkapi IQ dan EQ yang dimiliki oleh seseorang. Dengan SQ, seseorang dapat mengefektifkan IQ dan EQ-nya yang dimiliki dengan rambu-rambu sistem nilai agama dan kemanusiaan. Karena itu, dia mampu memaknai hidup dan kehidupan dalam konteks yang lebih luas. Misalnya keseimbangan hidup untuk dunia dan untuk akhirat, menghargai sesama rekan kerja sebagai makhluk Tuhan, dengan kata lain tidak berperilaku sombong dan sebaliknya selalu rendah hati. Orang seperti ini juga pandai bersyukur atas karunia Tuhan dan takut kepadanya kalau akan berbuat buruk. Apa implikasi penguasaan IQ, ESQ dalam dunia pekerjaan? Sudah banyak referensi yang mengatakan bahwa IQ tidak akan berarti apa-apa ketika EQ dan SQ terbaikan. Lembaga di Amerika Serikat yang diberi nama Emotion Quotient Inventory (AQI) telah mengumpulkan data-data orang-orang yang sukses. Hasilnya menunjukkan bahwa peran IQ terhadap keberhasilan seseorang yang sukses rata-rata hanya 6% sampai 20% saja. Selebihnya karena peran IQ dan SQ dari informasi seperti itu, apakah dengan demikian ketika perusahaan akan membuka peluang atau lowongan kerja kepada khalayak tidak diperlukan persyaratan IQ tinggi? Tidak seperti itu. IQ tetap sangat penting dan ia merupakan pintu awal kesuksesan seseorang dalam dunia kerja. Disadari bahwa selama ini perguruan tinggi tidak secara formal memasukkan ESQ dalam kurikulum. Karena itu, selain kebutuhan akan IQ, maka perusahaan perlu melakukan proses pembelajaran ESQ secara intensif. Ketika sudah menerima karyawan baru, bentuknya antara lain bisa berupa sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar motivasi berprestasi, pengendalian diri, kepemimpinan, komunikasi, kepribadian, kesadaran diri, kecakapan sosial, keagamaan, soft skill, dan sebagainya. Di samping itu akan lebih baik lagi perusahaan menanamkan dan mengembangkan budaya korporat
kedisiplinan, etos kerja keras, kerjasama, dan kekeluargaan. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu seorang sarjana tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk mengerjakan tugas dan pekerjaan, tapi juga harus disertai dengan sikap profesional dan etika yang ada di dalam masyarakat, menerapkan budaya kerja yang baik, serta memiliki visi misi yang jelas. Seorang sarjana profesional akan selalu menghargai etika atau nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagai kearifan lokal dan selalu mempunyai sikap dan budaya kerja yang baik dan konsisten. Mengetahui cara berkomunikasi yang baik guna menyampaikan visi misi yang ingin dicapai di masa depan, karena komunikasi adalah kunci dari sebuah interaksi sosial. Jika kita berkomunikasi dengan baik, maka orang lain lebih memahami apa yang menjadi visi misi kita di masa yang akan datang. Oke, sekian itu saja dari saya. Eh, Selebihnya aku kekurangannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.